menyampaikan kejanggalan-kejanggalan dalam Bible itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Kalau kita mau utarakan satu persatu memang butuh waktu yang cukup panjang. Tidak ada. Hal pertama yang saya dapatkan itu kengerian lah, ngeri ya. Saya bacanya itu ngeri. Jujur itu, ini kalau diterapkan saya mati ini, dibunuh ini sama pendeta. Jadi di Alkitab itu disampaikan dalam kitab Kejadian 14 ayat 17. Kata Allah, barang siapa yang tidak dikhitan, yang dikerat kulit katanya, yang disunat, maka harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, yang artinya dibunuh. Harus dibunuh tuh itu orang, kalau tidak dikhitan. Itu kejanggalan satu. Tidak ada satupun saya dapatkan dalam Alkitab, amalan-amalan yang kita lakukan, yang terdapat dalam Alkitab. Jadi tidak ada satu perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab yang dikerjakan oleh orang Kristen saat itu. Sampai saat sekarang, bukan saat itu. Sampai hari ini, tidak ada satupun perintah Allah yang ada dalam Alkitab itu mereka kerjakan. Contoh, mereka disuruh sunat, tidak disunat. Disuruh puasa, tidak puasa. Disuruh sujud ketika ibadah, tidak sujud. Disuruh pakai jilbab, tidak pakai jilbab. Disuruh sholat, tidak mau sholat. Nah, justru melakukan amalan yang dilarang oleh Allah. Makan babi, makan anjing. Nah, itu larangan semua tuh. Jangan ibadah pada hari Minggu. Nah, itu dilarang semua sama Allah. Sehingga timbul dulu pertanyaan saya kepada para pendeta. Saya bilang, Pak, tolong tunjukkan satu ayat ke saya. Perintah Tuhan yang kamu kerjakan. Nah, tidak ada. Jadi itu salah satu bagi saya, maaf ya. Saya bukan menjelekan agama saya sebelumnya. Tidak, saya hanya menyampaikan penemuan saya. Bahwa ini agama sudah tidak benar ini. Karena mereka menjalankan bukan perintah Tuhan. Saya tidak tahu apakah itu atau apa yang jelas. Mereka tidak menjalankan perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Itu saja. Sehingga saya tinggalkan agama itu. Beda dengan Islam. Perbedaan jauh dengan Islam. Islam itu, mereka melakukan amalan. Ketika amalan itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, maka tertolak amalannya. Ditinggalkan, disuruh tinggalkan tuh. Maka harusnya jangan kamu kerjakan itu pekerjaan. Halo teman-teman semuanya, senang sekali bergabung bersama saya lagi di sini di Wartawan Injil di channel Gereja YouTube. Dan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang satu topik yang menurut saya layak untuk kita bahas. Bersama kali ini kita akan sama-sama membahas sebuah video yang harus dibagikan kepada saudara-saudara gereja YouTube khususnya ya. Menurut saya ini sangat memberkati saudara-saudara. Kesaksian seorang mualaf bernama Jamie Mama diangkat oleh video ngaji cerdas, mengatakan bahwa di judulnya itu dari video ngaji cerdas ini adalah Sekakmat Debat Sengit dengan 3 Pendeta Part. Yang keduanya ini mengangkat bagaimana Jamie Mama mengeluarkan jurus-jurusnya, dan kali ini dia mengatakan bahwa adalah bukti Bible sendiri mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, dan juga klaim-klaimnya yang sangat-sangat menjelekkan. Dan dia mengatakan salah satunya ini hanya untuk edukasi, tapi kalau menurut saya ini adalah edukasi yang menghina ya kalau dipanjang gitu. Nah, pernyataan-pernyataan ini sangat bombastis ya yang disampaikan dia, sampai banyak juga orang mengatakan, saya akhirnya mau mualaf nonton video ini. Ya, nanti akan kita saksikan dulu video berikut ini ya. Statement terakhir dia yang mengatakan bahwa dia ini bukan sedang menghina Kristen, tetapi sedang mengedukasi sesama Muslim. Dia mengatakan bahwa bukan menyalahkan atau menyudutkan Kristen, tapi ini edukasi supaya tidak tersesat. Ya, sebenarnya dengan mengatakan bukan menyalahkan atau menyudutkan Kristen, tetapi mengedukasi supaya tidak tersesat, Jimmy ini ingin mengatakan bahwa orang Kristen itu memang sudah tersesat. Sesimpel itu aja ya. Ingin mengatakan bahwa agama sebelumnya yang dia gunakan itu Kristen itu tersesat. Nah, pertanyaannya kita adalah mengedukasi sesama Muslim atau mengibah agama lain. Bukti ayat Bible nomor 3 di mana Yesus berteriak minta tolong kepada Allah. Mari kita saksikan sama-sama.
Di kitab Markus, dan pada jam 3 berserulah Yesus kepada Tuhan ini, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, jikalau memang betul-betul Yesus itu adalah Tuhan, mengapa dia berseru kepada Tuhan yang lain? Ya Allahku. Jika memang dia Tuhan, mengapa dia minta pertolongan kepada Tuhan yang lain? Ya. Jadi teman-teman, ayat ketiga yang dibilang oleh Jamie Mama ini adalah ketika Yesus itu berseru kepada Tuhan, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, jadi saya mau jelaskan lagi kepada teman-teman bahwa perkataan Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu punya konteks. Konteksnya apa? Perkataan Yesus itu sengaja untuk menggenapi nubuat dalam Mazmur 22 ayat 2, di mana di situ dikatakan sang penulis Mazmur mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan ini adalah perkataan yang tidak sembarangan. Kenapa tidak sembarangan? Karena ada makna teologis di balik pengataan Eli, Eli, lama sabachthani, yaitu hari raya pendamaian. Ketika kita memahami kejadian itu, maka kita mesti memahami konteks budaya orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu merayakan yang namanya Hari Raya Pendamaian. Di dalam Imamat pasal 16 ayat 21 dan 22, Anda akan menemukan bahwa dalam ritual Hari Raya Pendamaian itu, ada seekor kambing yang disebut sebagai kambing Azazel, atau scapegoat dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kambing ini akan menanggung dosa umat Israel. Jadi gesturnya seperti teman-teman lihat. Imam menaruh tangannya di atas kepala kambing itu, lalu menimpakan atau menanggungkan semua dosa umat Israel. Lalu apa yang terjadi? Kambing ini diusir keluar. Ketika seekor kambing diusir keluar dari tembok kota, yang terjadi adalah kambing itu akan mati, kelaparan atau diterkam binatang buas. Ini menggambarkan bagaimana manusia berdosa itu terusir dari hadapan Tuhan. Jadi itu penggambarannya. Jadi ada kambing yang diusir, dibuang. Nah, sadarkah Anda ketika Yesus mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani, ini adalah sebuah perkataan yang seakan-akan atau didasarkan pada konteks budaya ini. Yesus itu menempatkan posisinya sebagai kambing Azazel atau kambing yang dikutuk untuk dibuang, diusir keluar. Makanya dia mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani. Ya. Dan dengan cara demikian Yesus memberikan jalan keselamatan dengan mengorbankan dirinya. Yesaya pasal 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba yang yaitu kita sesat sehingga Yesus itu atau Mesias itulah yang memberikan dirinya untuk menanggung ya semua kesalahan kita. Jadi saya suka sekali perkataan yang selalu mengatakan bahwa pada waktu Yesus disalib, seakan-akan Bapa itu memalingkan wajahnya dari Yesus. Karena apa? Karena Yesus sudah menanggung dosa umatnya. Ini menunjukkan bagaimana Yesus itu memberikan diri untuk menanggung dosa. Makanya dia mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani. Kayak gitu ya. Nah, jadi saya kira hal-hal seperti ini memang kita harus akui kadang-kala jarang untuk dikhotbahkan di gereja. Karena tidak cukup orang menggali secara biblikal apa yang terjadi pada Yesus dan peristiwa penyalipannya, begitu ya, karya keselamatannya. Dan saya bisa paham ada sebagian orang-orang Kristen yang tidak memahami konteks atau kulturnya. Tapi dari sini saya berharap bahwa teman-teman bisa teredukasi, begitu ya. Saya berharap bahwa teman-teman bisa memahami, begitu. Ya. Nah, ini ada teman kita dari Faisal ini yang berkata-kata sangat indah, ya. Berkata sangat indah sekali. Ini mungkin ajaran agamanya, ya, Faisal. Sabar, sebentar lagi kamu akan disapa dengan sangat baik oleh teman-teman saya, ya. Faisal percaya dengan Taurat sia-sia, ini sensor, dan sebagainya, ya. Silakan Anda baca sendiri, ini orang yang memang, ya, saya nggak tahu ajaran agamanya nyuruh begitukah? Saya nggak tahu, ya. Oke, saya lanjutkan. Mari kita lihat lagi perkataan Jamie Mama. Mari kita lihat.
Ini alasannya mengapa saya dengan lantang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dengan 3 dasar ini. Sebetulnya banyak ayat-ayat, bahkan ratusan ayat, kalau kita mau paparkan dalam Alkitab ini, kita mau tunjukkan semuanya dalam Alkitab ini, banyak ayat, ratusan ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi yang saya ambil di sini cukup 3 ayat ini yang betul-betul menunjukkan bahwa benar Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa ada ratusan ayat Bible membuktikan Yesus bukan Tuhan. Ratusan. Berapa lapis? Ratusan. Saya ingin nunjukin apa, teman-teman? Saya ingin nunjukkan klaim-klaim bombastis yang tanpa bukti. Jadi begini, kalau Jamie Mama kamu menonton video saya, atau mungkinlah katakanlah Muslim yang menonton video saya, ngaji cerdas kek, siapapun yang menonton, mau cari kesalahan, saya buka kesempatan. Tunjukkan kepada kami ratusan itu. Ratusan ayat yang mengatakan Yesus bukan Tuhan itu. Tunjukkan pada kami. Kalau jumlahnya ratusan, tunjukkan. Inilah klaim-klaim bombastis tanpa bukti yang jadi ajaran turun-temurun dari Zakir Naik dan kawan-kawan yang gak jelas itu, ya. Jadi klaim-klaim tanpa bukti ratusan ini persis seperti bahasa iklan gitu loh. Berapa lapis? Ratusan, padahal cuman segelintir doang. Ya itu tadi ya, teman kita mengatakan dengan sangat benar nih ya, asbun ya. Ini adalah klaim-klaim asbun, klaim-klaim gak jelas ya, yang mengatakan bahwa ratusan ayat membuktikan. Ini klaim bombastis tanpa bukti yang kalau kita iris tipis-tipis, wah habis mereka. Begitu ya. Nah jadi oke lah, saya pikir kita nggak perlu membahas klaim bodoh seperti ini ya. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bahwa apakah nanti akan ada episode selanjutnya. Ya, kita lihat sama-sama bahwa sebenarnya saya baru membahas salah satu dari 5 alasan kata Jamie Mama. 5 alasan kenapa dia meninggalkan Kristen. Dengan kata lain dia ingin menunjukkan bahwa Kristen itu tersesat. Mari kita saksikan sama-sama. Saya menyimpulkan ada 5 hal. Yang 5 hal ini adalah yang pertama, Yesus itu bukan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab itu tidak valid. Artinya sebagian besar daripada Alkitab itu adalah buatan tangan manusia. Nggak valid ya, valid. Jadi kangen sama si Ustadz valid ya. Kita lanjutkan ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada satupun perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang orang Kristen kerjakan. Yang keempat, jadi umat Kristen itu bukan umatnya Yesus. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Kristen itu bukan agama yang dibawa oleh Yesus, tapi agama yang dibuat oleh Paulus. Ya. Jadi 5 hal ini adalah 5 hal yang menurut saya sebenarnya betul sekali diulang-ulang, tapi tidak bisa habis. Dan sudah saatnya kayaknya kita membahasnya tuh satu-satu, berdasarkan satu pokok. Hari ini kita sudah membahas tentang bukti katanya Yesus bukan Tuhan. Berikutnya, apakah perlu kita membahas Alkitab tidak valid? Ya, karena dari argumen Jamie Mama saya melihat ada beberapa yang cukup menarik untuk kita bahas. Nah, saya pikir saya mau tanya sama teman-teman, apakah perlu untuk kita membahas tentang statement dia Alkitab tidak valid karena ini tulisan manusia? Kalau ya, maka di episode berikutnya kita akan bahas perkataan ini ya. Oke. Baik, saya kira saya ingin membagikan satu ayat buat teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman silakan tulis di kolom komentar. Tapi saya mau bagi satu ayat dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 18-22 sebagai sebuah refleksi saya tentang teman yang meng-email saya, yang seorang teman yang syukur, puji Tuhan, tidak jadi pindah server, begitu ya, setelah menonton video saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau bagikan 2 ayat ini ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 22. Ayat 18 mengatakan, seperti yang kamu dengar, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ayat 22. Siapakah antikristus itu? Yohanes mengatakan antikristus itu adalah pendusta. Bukankah dia yang menyangkali bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi yang menyangkal Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menyangkal keilahian Yesus, gak heran, karena memang Alkitab sudah mengatakannya. Mereka adalah antikristus. Ya.
Makanya firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Dan video yang sedang kami buat atau saya buat salah satunya ini adalah video yang ingin memperkuat iman teman-teman semua. Memperkuat setiap teman-teman, menguatkan kita, supaya kita tetap bertahan sampai kesudahannya. Saya berdoa semoga teman-teman dikuatkan senantiasa. Saya berdoa supaya teman-teman semakin kuat imannya. Saya berdoa supaya teman-teman semakin strong di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, dan tentu saja diubahkan di dalam Kristus. Edukasi yang mutlak diberikan sama Bang Andre Tugal, dan kita harus dengarkan juga tanggapan dari dengerin juga tanggapan dari channel Laskar Kristus yang akan menjawab tanggapan saudara ini dari channel YouTube Ngaji Cerdas ini ya saudara-saudara. Mari kita dengarkan tanggapan beliau di video berikut ini. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan menanggapi lagi seorang mu'alaf yang menurut saya ini kacau balau gitu ya, dengan memberikan pemahaman-pemahaman Alkitab secara salah, dan tentu kita punya hak untuk meluruskan apa yang salah ya dari pemahamannya, karena ini bukan kitab sucinya. Ini kitab suci orang Kristen. Dia seorang Muslim, seharusnya belajar Al-Quran ya, dan mengajarkan isi Al-Quran. Dan teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan terlebih dahulu tentang statementnya, di mana katanya bisa dia dibunuh gitu oleh orang pendeta karena perintah daripada Alkitab soal sunat gitu ya. Jika tidak disunat harus dilenyapkan, harus dibunuh dari teman-teman sebangsanya gitu ya. Jadi ini salah pengertian teman-teman sekalian. Oleh karenanya kita harus luruskan. Kita nonton terlebih dahulu videonya berikut ini. Ya memang kalau kita uraikan kejanggalan-kejanggalan dalam Bibel itu sangat banyak. Ya sangat banyak. Kalau kita mengutarakan satu persatu memang butuh waktu yang cukup panjang. Tidak ada. Hal pertama yang saya dapatkan itu kengerian lah, ngeri ya. Saya baca itu ngeri. Jujur itu, ini kalau diterapkan saya mati, dibunuh ini sama pendeta. Jadi di Alkitab itu disampaikan dalam kisah kitab Kejadian 14 ayat 17. Kata Allah, barang siapa yang tidak dikhitan, yang dikerap kulit katanya, yang disunat, maka harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, yang artinya dibunuh. Harus dibunuh itu orang kalau tidak dikhitan. Itu kejanggalan satu. Tidak ada satupun saya dapatkan dalam Alkitab, amalan-amalan yang kita lakukan, yang terdapat dalam Alkitab. Jadi tidak ada satu perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab yang dikerjakan oleh orang Kristen saat itu. Sampai saat sekarang, bukan saat itu. Sampai hari ini, tidak ada satupun perintah Allah yang ada dalam Alkitab itu mereka kerjakan. Contoh, mereka disuruh sunat, tidak disunat. Disuruh puasa, tidak puasa. Disuruh sujud ketika ibadah, tidak sujud. Disuruh pakai jilbab, tidak pakai jilbab. Disuruh sholat, tidak mau sholat. Nah, justru melakukan amalan yang dilarang oleh Allah. Makan babi, makan anjing. Nah, itu larangan semua tuh. Jangan ibadah pada hari Minggu. Nah, itu dilarang semua sama Allah. Sehingga timbul dulu pertanyaan saya kepada para pendeta. Saya bilang, Pak, tolong tunjukkan satu ayat ke saya. Perintah Tuhan yang kamu kerjakan. Nah, tidak ada. Jadi itu salah satu bagi saya, maaf ya. Saya bukan menjelek-jelekan agama saya sebelumnya. Tidak, saya hanya menyampaikan penemuan saya. Bahwa ini agama sudah tidak benar ini. Karena mereka menjalankan bukan perintah Tuhan. Saya tidak tahu apa karena apa yang jelas. Mereka tidak menjalankan perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Itu saja. Sehingga saya tinggalkan agama itu. Beda dengan Islam. Perbedaan jauh dengan Islam. Islam itu, mereka melakukan amalan. Ketika amalan itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, maka tertolak amalannya. Ditinggalkan, disuruh tinggalkan tuh. Maka seharusnya jangan kamu kerjakan itu pekerjaan. Karena tidak akan dihitung pahala nanti itu. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari seorang mu'alaf ini, dan mungkin lama-lama nanti dia ini akan jadi ustadz juga ya, karena dia lagi mau populer ini di channel Ngaji Cerdas ya, ada beberapa videonya. Dan teman-teman sekalian, kita akan membahas terlebih dahulu. Pertama-tama dia katakan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di dalam Alkitab, dan kalau diuraikan itu terlalu banyak. Sama, kalau kami menguraikan juga kejanggalan-kejanggalan dalam kitab suci Anda sangat banyak. Tapi kan nanti kalian bilang lagi penistaan lah, penghinaan lah, lalu pendeta-pendeta yang akan membahas nanti kitab suci kalian kalian laporkan dan ditangkap gitu ya, dihukum seberat-beratnya, kalian demo berjilid-jilid karena kami membahas Al-Quran nanti. Ya, kejanggalannya contoh nih, misalnya kita tanya nih, di mana ayatnya kalau Muhammad itu disunat? Ini salah satu misalnya.
tunjukkan ayatnya bahwa di Al-Quran itu tertulis Muhammad disunat. Lalu yang menyunat Muhammad siapa misalnya namanya. Kan semuanya itu kan tidak diuraikan dalam kitab suci. Sama dengan Tuhan Yesus Kristus juga. Ada beberapa hal yang tidak diuraikan, hal yang tidak terpenting tidak dituliskan. Karena kalau semuanya dituliskan ya tidak muat, setebal bagaimana itu kitab suci gitu ya. Kalau Alkitab kami mengatakan bahwa ya langit dan bumi ini agaknya tidak bisa memuat ya segala sesuatu yang harus ditulis itu ya, kalau terlalu banyak sekali gitu perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, jadi hanya hal-hal yang terpenting yang dimana kita bisa mengenal Allah kita. Itu aja yang dididik kepada kita, yang diajarkan kepada kita. Nah teman-teman sekalian, dia juga tadi mengutip ayat itu secara salah ya. Dia katakan Kejadian 14 ayat 17 tentang perjanjian Allah kepada Abraham mengenai sunat. Ya katanya dia bilang kalau diterapkan hal ini katanya bisa-bisa dia dibunuh oleh pendeta katanya ya. Ini narasi yang kurang ajar loh tuh. Ya, mana sih para pendeta mau membunuh gitu. Ya, baik, sebenarnya dikutipnya teman-teman sekalian Kejadian pasal 17 ayat 14 ya. Sebenarnya itu yang dikutipnya ya, karena kalimatnya seperti yang disampaikannya, dan orang yang tidak disunat yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, ia telah mengingkari perjanjianku. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari ayat 12, ini perintah Tuhan untuk memberikan sebuah perjanjian kepada Abraham, di mana di dalam Kejadian pasal 17 ayat 12 dikatakan anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi teman-teman sekalian, di sini bukan berarti berlaku kepada orang-orang Kristen sampai pada saat ini. Ini adalah janji kepada Abraham, ya, karena pada waktu itu ya untuk membedakan orang-orang kafir dengan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Allah, orang-orang pilihan seperti Abraham itu harus dibedakan oleh Tuhan. Jadi dia berikan sebuah perjanjian kepada Abraham bahwa anak-anak yang ada di dalam rumahnya, baik yang dibelinya maupun yang keturunannya itu harus disunat. Nah, sebagai tanda perjanjian yang artinya itu dilakukan di dalam daging Abraham, teman-teman sekalian ya, dan itu turun temurun. Itu sebabnya Yesus itu juga ya disunat di umur 8 hari gitu ya. Setelah genap 8 hari maka dia disunat lalu diserahkan ke bait Allah. Nah teman-teman sekalian, di sini tidak ada penerapannya bahwa para pendeta akan membunuh orang jika tidak disunat gitu ya. Ya, ini adalah aturan Allah kepada Abraham, kepada orang-orang Yahudi gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang diwajibkan dan ada hal yang tidak diwajibkan kepada kekristenan sampai pada saat ini. Ya, dan teman-teman, apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus, perjanjian di situ adalah perjanjian yang baru dengan darah Kristus, pengorbanan Kristus, itulah perjanjian baru. Jadi ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru yang terbaru di zaman Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang harus dilakukan di situ adalah perjanjian di situ adalah darah Yesus Kristus. Kemudian kita harus dibaptis di sana sebagai perjanjian bahwa kita ini ikut Yesus sesungguhnya, sebagai bukti bahwa kita mau ikut Yesus. Jadi di dalam perjanjian baru soal sunat ya, itu bukan sunat secara lahiriah lagi, tetapi sunat hati gitu ya. Sunat hati itu yang paling diutamakan kepada kekristenan lagi ya, bukan sunat secara lahiriah ya. Jadi mari kita melihat teman-teman sekalian, Roma 2 ayat 29, ini firman Tuhan katakan, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ya.
Kemudian kalau kita lihat Kisah Para Rasul 7 ayat 51, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Nah, jadi teman-teman, ya, kita melihat di sini bahwa yang dianjurkan dalam perjanjian baru kepada orang-orang Kristen pengikut Kristus adalah bukan sunat secara hurufiah yaitu lahiriah, tetapi sunat hati. Artinya pertobatan, ya. Pertobatan itu yang paling utama, ya. Menunjukkan dirinya bahwa dia adalah seorang pengikut Kristus dengan perubahan perilaku, sikapnya. Dan ketika dia memutuskan ikut Yesus, maka perjanjian yang harus dilakukan itu juga, dia harus dibaptis, ya, untuk menerima berkat-berkat rohani, ya. Nah, itu dia teman-teman sekalian yang merupakan jawaban kita yang pertama. Dan yang kedua, dia katakan bahwasanya orang-orang Kristen, ya, itu tidak satupun perintah Alkitab yang dilakukan oleh para pendeta dan juga umat Kristen. Nah, teman-teman sekalian, 10 hukum Taurat, ya, itu kan sudah disimpulkan oleh Tuhan oleh Tuhan Yesus, ya, di dalam 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan akal budimu. Itu hukum yang pertama dan yang utama. Hukum yang setara dengan itu, ya, adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, orang Kristen itu melakukan hal itu, teman-teman sekalian, ya. Orang Kristen melakukan demikian. Dan tadi dia katakan bahwa orang Kristen disuruh untuk memakai jilbab, tapi orang Kristen tidak menggunakan jilbab. Nah, saya harus jawab ini bahwa hukum penggunaan jilbab ini adalah tradisi dan budaya Yahudi, ya. Sampai pada hari ini baik Yahudi Kristen maupun juga yang menganut agama Yudaisme, itu mereka menggunakan namanya penutup kepala, kerudung, ya, jilbab kalau Muslim, ya. Jadi teman-teman sekalian, sampai hari ini juga itu dilakukan oleh orang-orang Kristen yang ada di Israel, ya. Mereka menutup kepala. Nah, budaya-budaya seperti ini, teman-teman sekalian, itu tidak diberlakukan di seluruh kekristenan di dunia ini. Kita di Indonesia, itu adalah budaya kita bukan jilbab, teman-teman sekalian, ya. Budaya kita adalah batik, gitu, ya. Ada khusus-khusus, ya, berpakaian secara budaya Nusantara. Ya, karena Injil itu, ya, berlaku untuk semua bangsa, gitu, ya. Jadi bisa menyesuaikan, beradaptasi, ya. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak diharuskan, ya, untuk menggunakan jilbab. Kedua, katanya orang Kristen disuruh sholat. Nah, tidak ada di dalam Alkitab itu perintah sholat, ya. Tidak pernah diperintahkan sholat di dalam Alkitab, ya. Kemudian juga tidak ada larangan di dalam Alkitab untuk tidak beribadah di hari Minggu, ya. Jadi orang Kristen kenapa beribadah di hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kemenangan, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kemenangan Tuhan Yesus Kristus dari maut. Maka itu merupakan kemenangan bagi orang-orang Kristen di mana kita dilepaskan daripada hukuman dosa dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, justru apa yang diperintahkan di dalam Alkitab itulah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Ya, jadi itu sangat fitnah kalau dia katakan tidak ada perintah Alkitab yang dilakukan oleh orang-orang Kristen saat ini. Jadi mereka lah yang melakukan. Jadi membangun narasi nanti mereka yang melakukannya. Itu sebabnya mereka mengklaim Yesus itu Muslim, Yesus itu sholat, Yesus itu naik haji, dan banyaklah, ya, yang mereka mengklaim dan, ya, tukang klaim. Ya, jadi teman-teman sekalian, itulah yang kita bisa berikan jawaban atas tuduhan dan juga ya, narasi yang memperlesetkan apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita dan disalah mengerti oleh mereka yang Muslim. Jadi teman-teman sekalian, himbauan saya, mari kita tetap memperbanyak belajar Alkitab supaya kita tidak terseret dan tidak terbawa arus dari para penyesat-penyesat seperti pria, ya, seperti pria Muslim ini.